Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, secara garis besar dilintasi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan. Sejauh mata memandang, akan tampak bukit dan gunung yang membentang indah di sekitarnya. Potensi perekonomian di kabupaten ini diungguli oleh sektor pertanian, yang didukung oleh geografis wilayahnya yang subur dengan limpahan air dari pegunungan. Iklim Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi berdasarkan ketinggian wilayahnya, dengan suhu minimum hingga 12 derajat Celcius di daerah pegunungan, dan maksimum 33 derajat Celcius di wilayah dataran rendah. Hampir 79% penduduk Tapanuli Selatan adalah pemeluk agama Islam. Hal ini mendasari berdirinya puluhan pesantren dan sekolah agama yang berlokasi secara merata hampir di setiap kecamatan. Salah satu yang menarik perhatian adalah pesantren modern unggulan terpadu Darul Mursid atau PDM. Pesantren Darul Mursid beralamat di Desa Sidapdap Simanosor, Kecamatan Saipardolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dikelilingi pegunungan yang asri, komplek pesantren Darul Mursid membentuk sebuah kota santri modern yang jauh dari bising dan polusi kota, serta menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Pesantren modern unggulan terpadu Darul Mursid atau PDM didirikan oleh almarhum Dr. Andes Haji Ihutan Ritonga beserta Hajah Raina Siregar sejak tahun 1992 dan beroperasi secara resmi pada tanggal 15 Maret 1993. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Pesantren modern unggulan terpadu Darul Mursid ini kita berawal pada operasionalnya pada tahun 93 dengan satu tujuan sederhana oleh pendiri pesantren ini almarhum Ayahanda Dr. Andes Haji Ihutan Ritonga, bahwa pesantren ini adalah untuk memajukan kualitas SDM anak-anak di daerah ini. Pada awalnya itu, tapi dengan perkembangannya kita mencoba mengembangkan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kejayaan peradaban Islam. Makanya hari ini Darul Mursid tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, tapi sudah bergerak sebagai lembaga pemberdayaan umat. Bagaimana kita memberdayakan umat, masyarakat untuk mencapai kejayaan Islam. Apa saja keunikan yang dimiliki oleh pondok pesantren ini? Saya kira yang unik, yang pertama penekanan kami adalah anak-anak kami difokuskan kepada sains, ya, yaitu bagaimana anak-anak bagaimana mencapai sains yang tinggi dan juga bagaimana pesantren itu bisa memberikan makna dan manfaat buat masyarakat di sekitar ini, yaitu menjadi lembaga pemberdayaan umat tadi. Kita mencoba masuk kepada kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ini yang sudah kita lakukan adalah penguatan ekonomi masyarakat di daerah ini. Saat ini pesantren Darul Mursid telah menjelma menjadi salah satu pesantren yang masyhur di Tapanuli Selatan. Ponpes ini memiliki tujuan mencetak juara sains yang berakhlakul karimah, serta bervisi untuk menjadi Center of Islamic Excellence atau Pusat Kejayaan Peradaban Islam di Sumatera Tenggara pada tahun 2023. Pesantren Darul Mursid mengelola dua jenjang pendidikan yang terdiri dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Serta memiliki program unggulan di antaranya pembinaan kejuaraan Olimpiade Sains, pembinaan tahfizul Quran,
pembinaan ibadah, gerakan cinta Al-Quran, dan pembinaan karakter generasi Islam. Beberapa fasilitas lengkap telah tersedia di Ponpes ini, seperti gedung sekolah, pesantren, ruang guru dan staf, laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, UKS, masjid, lapangan serbaguna, perpustakaan, kantin dan koperasi sekolah, selain itu, pembelajaran di Ponpes Darul Mursyid juga telah dilengkapi dengan LCD proyektor, internet, dan hotspot area. Pondok Pesantren Darul Mursyid juga memiliki sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh para santri untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, yang juga didukung dengan fasilitas lengkap. Apa saja fasilitas, program unggulan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pesantren? Dengan tujuan pendidikan, diharapkan para santri yang belajar di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah ada 4 tujuan pendidikan, yaitu memiliki akidah yang kokoh, kemudian yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah, kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan wawasan yang baik, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan komunikasi berbahasa Inggris yang aktif dan juga pengetahuan teknologi informasi yang baik sesuai dengan kebutuhan kekinian. Selain itu, fasilitas pendukung untuk para santri kita yang memang kita ketahui, alhamdulillah pesantren Darul Mursyid lewat dukungan Yayasan Pendidikan Haji Ihutan Ritonga memiliki laboratorium terpisah, yakni laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, bahkan juga ada laboratorium bahasa. Insya Allah fasilitas-fasilitas pendukung pencapaian tujuan pendidikan 4 yang tadi kami sampaikan relatif tersedia di komplek pesantren Darul Mursyid. Setelah pencapaian visi dan misi dari masa ke masa, kini pesantren Darul Mursyid tengah bertransformasi. Ponpes berkomitmen untuk melangkah lebih maju lagi. Dan memantapkan posisinya, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga lembaga pemberdayaan umat atau LPU.
Harapannya, pendidikan di Ponpes ini kelak akan melahirkan lulusan santri yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan wawasan yang luas. Pesantren Darul Mursid telah banyak menorehkan prestasi di bidang sains pada event olimpiade bergengsi tingkat regional, nasional, hingga internasional. Pesantren modern unggulan terpadu Darul Mursid alhamdulillah membuahkan prestasi yang sangat luar biasa. Prestasi-prestasi kita di bidang sains misalnya adalah lomba olimpiade nasional tingkat kabupaten. Alhamdulillah prestasi ini mencapai 11 kali berturut-turut juara umum tingkat kabupaten. Di bidang fasilitas kita juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Perpustakaan kita meraih prestasi juara 1 tingkat provinsi Sumatera Utara. Perpustakaan BI Corner, alhamdulillah kita meraih juara 2 di tingkat nasional. Mudah-mudahan prestasi Darul Mursid ke depan akan lebih baik lagi. Selama ini, melalui program sosial, Pesantren Darul Mursid telah berkontribusi membantu masyarakat Sumatera Utara, mulai dari pembangunan masjid, fasilitas umum, pesantren dan rumah tahfiz, memberikan infak kepada panti asuhan, memberikan beasiswa pendidikan kepada pendidikan kader ulama atau PKU Sumatera Utara, insentif kepada guru ngaji di desa sekitar, hingga membantu dana kepada para petani, peternak, dan pedagang kaki lima. Tak berhenti sampai di situ, Pesantren Darul Mursid juga turut bergerak untuk mendukung program keumatan melalui program peningkatan ekonomi umat. Salah satunya dengan merintis pabrik pengolahan kopi terpadu yang disebut PDM Kopi, yang kini telah berusia 3 tahun. Melalui pabrik ini, para petani mendapatkan jaminan harga terbaik dan juga menjadi mitra pemasok bahan baku PDM Kopi. Selain itu, PDM Kopi juga melakukan pembinaan materi yang disalurkan dari zakat profesi seluruh guru dan karyawan PDM, serta pembinaan edukasi secara langsung mengenai cara budidaya kopi hingga menghasilkan panen yang berkualitas dan sustainable. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 100 petani yang tersebar di 10 desa yang dibina oleh PDM Kopi. Harapannya usaha ini dapat menambah pembiayaan program keumatan Pesantren Darul Mursid ke depannya. Tak hanya kopi, Pesantren Darul Mursid juga memiliki usaha lain yang terus dikembangkan, di antaranya Toserba. Apa saja produk dari usaha yang dihasilkan pesantren? Pesantren modern unggulan terpadu Darul Mursid memiliki beberapa usaha. Ada pangkas dan facial dan salon, kemudian ada kantin, ada toserba, dan juga ada warung jus. Ada juga kita memiliki perkebunan kopi dan pabrik kopi. Untuk perkebunan kopi, kita bekerja sama dengan petani-petani kopi binaan kita untuk menampung hasil petani kopi yang mereka langsung jual dalam bentuk ceri ke Pesantren Darul Mursid. Selanjutnya, pabrik ini juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, termasuk di dalamnya KP-KP yang ada di Sumatera Utara dan di Jawa. Dan kita juga sudah ekspor meskipun itu belum rutin. Dalam menjalankan usahanya, pihak pesantren berkomitmen untuk berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat sekitar.
Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan pesantren Darul Mursid dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Sumut. Salah satunya dilakukan dengan memberi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas seperti lembaga pendidikan komputer atau LPK, perpustakaan Ponpes, serta pengolahan kopi dari hulu hingga hilir di PDM Kopi. Beragam program kolaborasi pun telah dilakukan pihak Ponpes dengan berbagai pihak terkait, seperti Bank Indonesia khususnya BIKPW Sibolga, yang selalu memberikan dukungan penuh untuk kemajuan PDM dan usahanya. Pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten provinsi hingga pusat, dalam proyek pengembangan budidaya kopi berbasis agroforestry. Dan di samping itu, PDM juga bersinergi dengan organisasi masyarakat, diantaranya MPIG Kopi Tapsel, Dewan Dakwah Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi umat. Bagaimana dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pesantren maupun masyarakat dari adanya kegiatan usaha ini? Untuk kantin dan Toserba ini juga kerjasama dengan masyarakat. Makanan-makanan ringan di Toserba itu dari masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk kue-kue ringan dan kue-kue basah juga kita kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat menyetor kue ke kantin kita dan ke Toserba kita. Demikian juga warung jus juga itu kerjasama juga pengadaan buahnya dengan pihak ketiga. Berapa volume perdagangan yang dihasilkan per hari? Untuk omset pabrik kopi ini, alhamdulillah bisa kita peroleh per bulannya 150 juta dari 6 hektar perkebunan kopi yang kita miliki. Nah, untuk omset dari usaha kantin Toserba dan juga warung jus ini, kita alhamdulillah memperoleh sampai 17 juta satu bulannya. Digunakan untuk apa hasil dari usaha ini? Usaha-usaha ini semuanya tentunya untuk mendukung biaya operasional pendidikan yang ada di Darul Mursid. Alhamdulillah itu sangat terasa. Kami sudah 5 tahun SPP tidak naik. Itu bisa kita tekan dengan income yang sudah ada dari unit-unit usaha yang ada ini. Harapannya ke depan usaha ini harus berkembang sehingga kenaikan SPP itu bisa kita tekan sedemikian rupa untuk memberikan kemudahan dan kemurahan kepada wali-wali siswa kita di dalam menyekolahkan anaknya di Darul Mursid. Bagaimana rencana ke depan? Planning ke depan, salah satunya adalah pengembangan agrowisata. Karena memang alam kita ini cukup indah. Di areal perkebunan agroforestry yang dibantu oleh pemerintah Sumatera Utara itu terdapat 7 air terjun. Dan ini sudah kita coba kita kembangkan, termasuk langkah yang pertama kami lakukan adalah pembukaan lapangan para layang. Insya Allah dalam ulang tahun kita tahun ini itu akan kita demonstrasikan. Nah, oleh karena itu kami berkomitmen untuk mengembangkan itu. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa pesantren Darul Mursid bukan lembaga pendidikan biasa, tapi lembaga yang juga berfokus pada pemberdayaan umat yang bergerak mewujudkan cita-cita kejayaan Islam di Sumatera Utara.